Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Salu Saputra SPD, guru PAI di SD IT Amsar di Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengan nomor induk mahasiswa 5252116250. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD IT Amsar untuk uji kinerja pada kelas 5 dengan tema menyayangi anak yatim dalam surat Al-Maun. Selamat menyaksikan pada tayangan berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk memulai pembelajaran kita, biar belajarnya nggak tegang, kita ice breaking dulu. 1, 2, 3. Tepuk kelas 5. Saling salam, saling salam, saling salam. Saling senyum, saling senyum, saling senyum. Saling sopan, saling sambut, saling sopan, saling sambut. Saling sapa. Kelas 5. Oke. Alat tulisnya disiapkan, buku, pensil, dan penghapusnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Nanda Naura, silakan maju ke depan. Berdoa. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz Salu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali tempat duduknya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Tanah Airku. Silakan semuanya berdiri. Tanah airku Selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. tanahku yang ku cintai. Silakan untuk duduk kembali. Murojaah surat Al-Maun sebelum pembelajaran dimulai. Mari kita baca sama-sama dari ta'awudz bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika
الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Sadaqallahul Azim. Untuk pembelajaran hari ini kita perlu kesepakatan kelas. Silakan untuk kesepakatan kelas apa saja yang perlu kita sepakati? Quinza ya. Apa Quinza? Memperhatikan guru. Memperhatikan guru saat pembelajaran ya. Terus selanjutnya ada lagi? Ya. Hana apa? Apa nak? Kamar mandi. Ya betul. Ketika mau ke kamar mandi kita harus izin. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan kesepakatan kelasnya? Tidak ada. Oke, cukup baik. Terima kasih. Ustadz sebelumnya akan bertanya. Di sini sudah ada yang pernah menyantuni anak yatim? Sudah. Bagaimana caranya? Senyumin, sedekahnya Min. Bersedekah. Terus apa lagi? Ajak main, terus apa lagi? Senyum, terus? Hah? Ya. Tidak boleh berkata kasar. Terus apa lagi? Saling membantu bersama. Oke. Baik, terima kasih untuk kalian semua. Boleh tepuk tangan. Ya, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyayangi anak yatim dalam surat Al-Maun yang tadi kalian baca. Belajar tentang menyayangi anak yatim dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya, Ustadz mau tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan anak yatim? Ada yang tahu? Anak yatim itu adalah Anak yang tidak mempunyai ayah atau ayahnya sudah meninggal dunia. Kalau piatu, anak yang tidak mempunyai ibu atau ibunya sudah meninggal. Kalau yatim piatu adalah ayah dan ibunya sudah meninggal dunia. Nah, itu disebut anak yatim piatu. Dan kita hari ini adalah menjelaskan arti dan kedudukan anak yatim dalam Islam. Yang kedua, membaca dan memahami isi surat Al-Maun. Yang tadi kita sudah baca isi dari surat Al-Maun. Ya. Yang ketiga adalah menyebutkan kandungan nilai dalam surat Al-Maun. Nah, apa saja nilai-nilai kandungan dalam surat Al-Maun? Yang terakhir adalah menunjukkan sikap kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama manusia. Coba kita simak baik-baik. Alhamdulillah, akhirnya beres juga. Bisa, mainan dan pakaiannya masuk halus semua. Iyalah, kan mau kita angkat ke rumah yatim piatu. Kamu kemana aja sih ya? Iya, Rara bingung. Mau kasih apa ya? Oh iya, boneka. Maaf ya Bani, Uma bilang kalau mau berbagi harus yang bagus. Ini kan boneka kesukaan Rara, pasti bagus. Busa, Rara, ingat ya, jangan sampai ada pakaian robek atau mainan yang rusak. Bunda dan keluarga, terima kasih sekali atas bantuannya. Semoga ini menjadi pahala ya Bunda. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya Bunda. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya Bu. Kami pamit ya. Kalian mana sih? Oh iya, coba Musa cari. Musa, kaget Rara. Ini ngapain sih ya? Rara lagi sedekah nih. Hah? Sedekah? Sedekah apa? Rara lagi sedekah senyum. Senyum kan juga sedekah. Oh iya ya, bener juga kamu Ra. Oh gitu? Musa ikutan sedekah ya?
Terus selanjutnya, apa yang bisa kalian simpulkan dari tontonan Nusa dan Rara? Bahagiakan saudara kita agar Allah Subhanahu wa taala bahagiakan kita juga. Oke, baik. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Bahagiakan anak yatim itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Oke, kita lanjut lagi ya. Membaca surat Al-Ma'un. Kita akan pelajari isi kandungan dan arti dari surat Al-Ma'un. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'un al-ma'un. Baik, selanjutnya. Nah, jadi pengertian anak yatim itu adalah anak yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia atau dunia sebelum ia balig. Balig itu apa anak-anak? Dewasa. Ya, jadi ada 4 ciri-ciri balig. Dalam ilmu fikih ada 4 ciri-ciri balig. Nah, yang pertama, sempurnanya umur 15 tahun. Yang kedua, mimpi bersetubuh. Yang ketiga, keluar bagi perempuan itu mens. Yang keempat adalah sempurnanya umur 15 tahun. Selanjutnya, adapun yang disebut dengan yatim piatu yaitu adalah anak yang telah ditinggal oleh ayah dan ibunya. Jadi ayahnya sudah meninggal, ibunya juga sudah meninggal, dia tinggal sendiri. Ya. Yang terakhir, Islam sangat memuliakan anak yatim dan memerintahkan kita untuk menyayanginya. Bahkan kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu seperti jari telunjuk dan jari tengah. Ibaratnya Nabi Muhammad dan anak yatim itu seperti jari telunjuk dan jari tengah. Dekat nggak? Dekat, begitu dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama anak yatim. Jadi Nabi Muhammad aja dekat itu dengan anak yatim, apalagi kita, ya. Terus selanjutnya, nah sikap kita terhadap anak yatim harus bagaimana? Nah ini, yang pertama, tidak berkata kasar atau menghardik anak yatim. Tidak jelas di dalam surat Al-Maun itu orang yang mendustakan agama adalah salah satunya orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua adalah memberikan perhatian dan bantuan pada mereka. Jadi kita harus memberikan perhatian, memberikan bantuan kepada anak yatim. Ya. Kenapa? Karena anak yatim itu tidak mempunyai tempat atau tidak mempunyai tempat curhat kepada orang tua, karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Nah, maka kita lah sebagai temannya harus perhatian kepada anak yatim, kepada teman kita. Mereka butuh bantuan apa, terus mereka pengen curhat apa, silakan kepada teman-teman ya. Nah, yang ketiga adalah menyantuni kebutuhan dan pendidikannya. Selanjutnya, sikap kita terhadap anak yatim yang mampu atau ada teman kita yang kurang ekonominya, terus tidak mempunyai uang jajan. Kalau kita punya uang lebih, silakan diberikan kepada anak yatim. Karena mereka mungkin lebih membutuhkannya daripada kita. Yang terakhir adalah kita harus mendoakan kebaikan dan masa depan yang cerah untuknya. Nah, kita harus mensupport teman kita. Nah, dalam surat Al-Ma'un, surat ke-107 dalam Al-Quran terdiri dari 7 ayat, termasuk surat Makkiyah turun di kota Mekah. Surat Al-Ma'un berisi teguran bagi orang yang lalai beribadah dan tidak peduli terhadap anak yatim, serta fakir miskin. Nah, ini adalah surat Al-Ma'un. Coba, apa saja anak-anak? Yang pertama, surat Al-Ma'un itu adalah surat ke... Selanjutnya, terus yang ketiga, yang terakhir,
Oke, baik. Kita baca bareng-bareng surat Al-Maun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Baca bareng. 1, 2, 3. Tahun. Isi kandungan dari surat Al-Maun. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menyayangi dan tidak menyakiti anak yatim. Yang kedua, kita harus peduli dan membantu fakir miskin. Yang ketiga, sholat harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Yang terakhir adalah riya, dan enggan menolong adalah perbuatan tercela. Nah, kesimpulannya adalah kita sebagai manusia, kita harus rajin beribadah, dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Orang yang beriman peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin. Selanjutnya, Allah mencela sikap riya dan lalai dalam beribadah. Yang terakhir, kepedulian sosial adalah bagian penting dari ajaran Islam. Nah, itu adalah kesimpulannya. Oke, baik anak-anak, kita ice breaking dulu. Semuanya boleh berdiri. Oke, sekarang ice breakingnya tepuk anak soleha ya. Bisa? Ayo bareng, tepuk anak soleha. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, baik, selanjutnya akan ada tugas kelompok. Nanti akan kalian kerjakan. Nah, ini Ustadz bagikan tugas kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, silakan. Kelompok 3 dan kelompok 4. Kita akan jelaskan tugasnya. Kalian menulis arti dari surat Al-Maun dari ayat pertama sampai ayat terakhir, dan di akhir nanti kalian presentasikan, kalian bacakan surat Al-Maun beserta artinya. Paham anak-anak? Paham. Oke, silakan dikerjakan. Ya. Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4. Oke, baik, kita akan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Sebelumnya Ustadz akan spin ya. Di sini sudah ada nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, siap. Siapa dulu yang akan maju ke depan?
Kelompok 4. Silakan untuk kelompok 4 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 dan nama saya Rere Tasya, Izelda, Zanisa. Oke, baik. Dan kita akan mempresentasikan surat Al-Maun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghadik anak yatim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Sekarang yang akan mempresentasikan dari kelompok mana ya? Kita lihat. 3, 2, 1. Ya, kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan surat Al-Maun. Namanya Pinza. Perkenalkan, nama saya Naura. Satu Kinanti. Nama saya Hanin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya, itulah orang yang menghardik anak yatim. Shadaqallahul azim. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya, kita putar kembali siapa yang akan mempresentasikan. Ya, kelompok 1. Nah. Boleh kita lagi, lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil belajar kami. Perkenalkan, nama saya Tiara. Nama saya Cheryl. Perkenalkan, nama saya Nadia. Perkenalkan, nama saya Awesala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 1 yang terakhir berarti kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan surat Al-Maun. Kenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Kiana. Perkenalkan, nama saya Hana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Allahul azim. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan mengevaluasi pembelajaran kita selama kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Mungkin tadi katakan, dan akhir, Ustaz akan berikan kertas refleksi pembelajaran. Silakan kalian isi. Baik anak-anak, kita akan refleksikan pembelajaran kita hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Baik, terima kasih semuanya untuk kegiatan kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yakni untuk menyantuni anak yatim atau menyayangi anak yatim. Nah, jadi kesimpulannya, materi yang tadi kita pelajari dari awal sampai akhir dalam surat Al-Maun itu, yang pertama, kita harus menyayangi anak yatim. Yang kedua, tidak boleh lalai dalam beribadah. Yang ketiga, jangan sampai kita mempunyai akhlak yang tercela, yaitu diantaranya adalah orang yang enggan membantu atau menolong sesama manusia. Sampai kasih untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh Ketua Kelas Ananda Naura. Silakan untuk maju ke depan. Siap
siap. Berdoa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapan salam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.